Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi 'alad dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat bersama-sama di channel ini. Doa saya untuk kita semua, semoga urusan kita selalu dilancarkan, rezeki kita semakin berkelimpahan, dosa-dosa kita diampuni, dan akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, alam kubur adalah alam yang pasti kita lewati dan merupakan alam persinggahan menunggu hari kebangkitan datang. Kita tidak bisa lari dari alam kubur. Orang Islam dan bukan Islam akan melewati alam tersebut. Orang yang beriman dan tidak beriman juga akan melewati alam tersebut. Alam kubur tidak selamanya menyeramkan. Bagi seorang hamba bahkan bisa merasakannya bak tidur seperti malam pengantin baru. Mereka tinggal memetik, memanen atas apa yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai persiapan, bekal sewaktu di dunia, maka panasnya siksa kubur itu benar adanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu ketika ada dua orang tua dari kalangan Yahudi di Madinah datang kepadaku. Mereka berdua berkata kepadaku bahwa orang yang sudah mati diazab di dalam kubur mereka. Aku pun mengingkarinya dan tidak mempercayainya. Kemudian mereka berdua keluar, lalu Nabi SAW datang menemuiku. Maka aku pun menceritakan apa yang dikatakan dua orang Yahudi tadi kepada beliau. Beliau lalu bersabda, mereka berdua benar. Orang yang sudah mati akan diazab dan semua binatang ternak dapat mendengar suara azab tersebut. Dan aku pun melihat beliau senantiasa berlindung dari azab kubur setiap selesai solat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 6005. Selagi kita masih belum masuk ke alam kubur, alangkah baiknya kita mempersiapkan bekal amal soleh yang diredai oleh Allah dan Rasulullah. Salah satu amalan yang bisa memadamkan panasnya siksaan alam kubur adalah sedekah. Ditulis dalam silsilah ahadits as-sahihah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh pada hari kiamat seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa sedekah dapat memadamkan panasnya alam kubur. Mengapa harus sedekah? Karena sedekah berasal dari kata as-siddiq yang berarti jujur. Seorang muslim yang bersedekah berarti dia membuktikan kejujurannya dalam beragama. Dengan bersedekah, kita rela memberikan harta yang kita miliki kepada orang lain. Karena itulah Nabi SAW menyebut sedekah sebagai burhan. Dari Abu Malik Al-Ash'ari, Nabi SAW bersabda, Salat adalah cahaya.
Sedekah merupakan bukti sabar itu panas, dan Al-Quran bisa menjadi pembelamu atau sebaliknya menjadi penuntutmu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 223. Sedekah disebut burhan karena sedekah merupakan bukti kejujuran iman seseorang. Maksudnya, jika seseorang itu pemurah dan suka bersedekah, maka itu adalah sifat orang mukmin. Setiap orang mukmin pasti ingin dijauhkan dari panasnya siksaan kubur. Oleh itu, marilah kita selalu bersedekah. Kita bantu orang-orang yang memerlukan. Kita keluarkan harta kita untuk di jalan Allah. Mudah-mudahan itu sebagai bukti kewujudan iman yang ada di dalam hati kita. Harta yang kita keluarkan secara zahirnya berkurang, tapi secara hakikatnya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita telah meninggalkan dunia, sedekah yang kita keluarkan tersebut pahalanya masih mengalir sampai ke kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh." Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1631. Sahabat yang dirahmati Allah, jadi sebagai kesimpulan, jika di alam kubur ingin panasnya siksaan kubur itu menjadi hilang, bahkan alam kubur itu seperti tempat istirahat yang nyaman, maka perbanyaklah amal soleh. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kuburnya nanti terhindar dari panasnya siksaan kubur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.